Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Anadiza dengan NIM 192231123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau IYCF. Nah, yang pertama-tama yaitu pendahuluan. Masalah gizi pada anak Indonesia, khususnya stunting, masih menjadi tantangan serius. Stunting merupakan kondisi gagal tubuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada periode 10 hari pertama kehidupan atau HPK, sehingga anak memiliki tinggi badan di bawah standar usianya. Nah, salah satu penyebab utama stunting adalah pemberian makan yang tidak sesuai usia, seperti pengenalan makanan pada terlalu dini, kurangnya variasi pangan, frekuensi makan yang tidak memadai. Nah, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama serta pemberian MPASI yang bergizi seimbang dan sesuai dengan standar IYCF guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Adapun tujuan dari praktikum IYCF ini yaitu yang pertama, mengetahui gambaran praktik pemberian makan bayi dan anak usia 6-23 bulan berdasarkan indikator IYCF. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat pemenuhan indikator MDD, MF dan MMF serta MAD pada anak usia 6-23 bulan. Yang ketiga yaitu menilai keterkaitan antara praktik pemberian makan IYCF dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan. Berikutnya yaitu metode. Nah, metode IYCF ini digunakan untuk menilai praktik pemberian makanan anak usia 6-23 bulan melalui wawancara 24-hour recall kepada orang tua atau pengasuh untuk mengetahui seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dalam 24 jam terakhir. Nah, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan kuesioner IYCF yang mencakup 4 indikator, yaitu MDD, MMF, MMF, dan MAD untuk menilai kecukupan dan kualitas pola makan anak. Nah, waktu dan tempatnya sendiri yaitu dilakukan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 pukul 18.33 WIB di Jalan Kejawan Putih Tambak, Gang 8. Nah, selanjutnya yaitu biodata dari anak Ahmad Saukilah yang berumur 20 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 78 cm, berat badannya 9 kg. Nah, tanggal wawancaranya yaitu Kamis 23 Oktober 2025 pukul 18.33 WIB. Nah, dilihat dari usianya yang 20 bulan termasuk dalam kelompok usia 6-23 bulan yang menjadi fokus penilaian praktik pemberian makan anak atau IYCF. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, anak berada pada fase pertumbuhan pesat yang memerlukan asupan gizi seimbang dari makanan padat, makanan selingan, serta susu sebagai pelengkap. Selanjutnya ini adalah hasil 24-hour recall responden yang dilakukan secara mundur mulai dari makan sore sampai selingan kemarin malamnya. Selanjutnya yaitu setelah melakukan recall dapat dilihat dari hasil kuesioner IYCF. Nah, berdasarkan hasil pengisian kuesionernya yaitu diketahui bahwa anak tidak lagi disusui namun mendapatkan asupan susu formula secara rutin. Nah, berikutnya yaitu yang pertama hasil analisis MDD. Yang berdasarkan hasil 24-hour recall, anak Ahmad Saukilah mengonsumsi makanan dari seluruh kelompok pangan utama termasuk karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur buah, serta produk susu. Dengan terpenuhinya 8 dari 8 kelompok pangan yang direkomendasikan WHO, indikator minimum dietary diversity atau MDD dinyatakan terpenuhi dengan skor sama dengan 1, yang menunjukkan bahwa anak memiliki pola makan beragam dan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang kedua yaitu hasil analisis MMF-nya. Nah, anak Ahmad Saukilah tersebut memiliki frekuensi makan sebanyak 8 kali dalam 24 jam, terdiri dari 3 kali makan utama dan 5 kali selingan. Nah, jumlah ini telah melebihi standar WHO untuk anak usia 12-23 bulan yang dianjurkan makan minimal 5 kali per hari. Nah, dengan demikian indikator minimum meal frequency atau MMF dinyatakan terpenuhi sama dengan skor 1. Nah, menunjukkan pola makan yang teratur dan mendukung kecukupan energi serta pertumbuhan yang optimal. Berikutnya yaitu yang ketiga hasil analisis MMFF. Nah, responden diberikan susu formula sebanyak 6 kali dalam sehari. Nah, melebihi rekomendasi WHO untuk anak usia 6-23 bulan yang non-ASI yang minimal 2 kali per hari. Nah, dengan demikian indikator minimum milk feeding frequency atau MMFF dinyatakan terpenuhi yang skornya sama dengan 1. Nah, pola konsumsi yang teratur ini membantu mencukupi kebutuhan protein, lemak, dan kalsium yang penting bagi pertumbuhan tulang, jaringan tubuh, serta perkembangan otak anak.
Yang terakhir yaitu hasil analisis MAD yang merupakan gabungan dari MDD, MMF, dan MMF. Nah, berdasarkan hasil analisis, ketiga indikator tersebut terpenuhi dengan total skor 3, sehingga anak Ahmad Saukila dikategorikan memenuhi MAD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pola makan anak sudah adekuat dari segi keragaman pangan, frekuensi makan, dan konsumsi susu yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan optimal serta mencegah resiko kekurangan gizi seperti stunting. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari metode IHF ini yang melalui 24 hour recall dan kuesionernya, anak Ahmad Saukila telah memenuhi seluruh indikator yaitu MDD, MMF, MMF dengan total skor 3 yang memenuhi MAD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pola makan anak sudah bervariasi, teratur, dan bergizi seimbang sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal. Nah, diharapkan pola makan baik ini dapat terus dipertahankan dengan memperhatikan kualitas bahan makanan, keseimbangan gizi, serta variasi menu. Nah, pemantauan rutin melalui posyandu juga penting untuk dilakukan agar memastikan status gizi anak tetap sehat dan terhindar dari risiko stunting. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.